この女子に子を産ませ、その子にまた子を産ませ、飽きるまで代々を繰り返すがよい。Halo semuanya, nama gue Mimin Subaru. Dan hari ini gue mau rekam lagi alur cerita Iwahime chapter 5. Iwahime adalah PN yang bercerita tentang Sujumu yang berusaha menghentikan 4 gadis terkutuk yang ingin menghancurkan dunia. Di episode kemarin, Sujumu lagi-lagi gagal dan membuat sebuah petaka di mana-mana. Bukan cuma itu, ia juga mengingat kembali semuanya. Bagaikan seperti Dasuki, informasi ini turun bagaikan berkah. Kembali ke 1000 tahun lalu. Ada pria yang mirip dengan Sujumu, tetapi di sana ia dipanggil Mutsu. Ya, ini adalah leluhur Sujumu yang akan mengalami tragedi mematikan. Dan semuanya berawal ketika Mutsu bertemu dengan Miko bersama neneknya yang kakinya terkilir. Miko itu bernama Sujunome yang merupakan leluhur dari Toe. どうかお助けを。連れが足を踏み外して。 Karena neneknya tidak mau berjalan lagi, Mutsu membawa Sujunome bersama neneknya kembali ke desa. Saat itu desa mengalami kekurangan bahan pangan. Hewan liar seperti lusa juga semakin sulit ditemukan. Ditambah larangan untuk berburu di bukit dewa yang menjadi salah satu keyakinan di desa itu. Desa itu memang sangat sengsara, tapi Mutsu mengajari anak-anak desa untuk bersabar dan menikmati apa yang ada. Hari-hari berlanjut dan hubungan antara Mutsu dan Sujunome juga semakin dekat. Mereka berlari, bermain bersama anak-anak, saling mencurahkan isi hati, dan pertengkaran yang selalu berakhir dengan senyuman di hati mereka berdua. Ya, tetapi hari itu cuma akan terjadi sesaat. Setelah kaki nenek Sujunome sembuh, maka ia akan pergi dari desa itu meninggalkan Mutsu. Di saat itu, Sujunome pun berkata, いつの日にか、ムツが私と一緒に旅に出られるようになる日まで、ずっと。Suatu hari, kepala desa Mutsu meminta Sujunome untuk berinteraksi dengan Rokugami Hiko no Mikoto. Kepala desa meminta berkah dari dewa untuk menyelamatkan desa dari kelaparan yang menimpa mereka. Sujunome pun menyetujuinya dan berhasil berinteraksi dengan dewa tersebut, dan dewa pun berkata, 次の満月の晩より7日間、我が眷属の鹿たちを村に使わす。 Para warga desa sangat berterima kasih, tetapi mereka tetap manusia. Meski sudah diberi kecukupan, mereka ingin lebih lagi. Para warga desa ingin mengambil rusa emas lagi di Gunung Dewa. Mendengar itu, Mutsu tidak tinggal diam. Mutsu dan Sujunome berusaha menghentikannya, tetapi kekuatan jumlah sangat besar di antara mereka. Dan karena ulah itu pula, desa terkena kutukan. Hujan abu hitam yang membawa malapetaka turun ke desa itu. Semua pertanian dan perkebunan layu akibat hujan itu. Para warga desa juga sebagian terkena penyakit. Tetapi meski sudah dilanda petaka akibat perbuatan mereka sendiri, lagi-lagi mereka melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan sama Mutsu. Para warga ingin menumbalkan Sujunome untuk menghentikan hujan abu itu. Api yang mereka bakar akan dipadamkan dengan tubuh gadis suci. Mendengar itu, Mutsu membawa kabur Sujunome, tetapi 何としてもあのあずさみ子を捕らえるのじゃ。今日中に捕らえ、明朝の儀式の生贄とせねば村は滅ぶぞ。 pada akhirnya Sujunome tertangkap dan Mutsu dihajar habis-habisan hingga pingsan. Melihat Mutsu yang hampir dibunuh warga desa, Sujunome pun bersedia menjadi tumbal asalkan mereka tidak membunuh Mutsu. Singkat saja, selama 3 hari penuh Sujunome akan dikurung dalam lonceng besi agar seluruh hujan abu masuk dalam tubuhnya. Dengan kata lain, kutukan itu akan disegel pada tubuh Sujunome. Semua malapetaka akan terkurung dalam tubuhnya. Umurnya tidak akan lebih dari 25 tahun. Dan sebelum ia mati, ia harus mencari penggantinya sebagai wadah agar hujan abu yang membawa kesengsaraannya tidak kembali turun ke bumi. Untuk terakhir kalinya Sujunome melihat langit biru. Karena ia yakin dunia akan berubah begitu lonceng besi menutupi seluruh tubuhnya. Tiba-tiba suatu hal tak terduga terjadi. Mutsu kembali datang ke desa. Kaki kanannya pincang, matanya merah, tubuhnya babak belur. Tetapi semuanya sudah terlambat. Lonceng besi sudah tertutup dan satu-satunya cara adalah menghancurkan lonceng besi itu. Mutsu menggunakan seluruh kekuatan pada tangannya. Ia tidak peduli seberapa tebal dan kokohnya besi itu. Gadis yang ia cintai akan menanggung kesalahan desanya dan terus berulang kepada anak cucunya. Para warga berusaha menahan Mutsu, tetapi tidak ada yang bisa menghindarkannya. Lalu dengan sekuat tenaga, Mutsu memukulnya, tetapi kenyataannya memang pahit. Tangan Mutsu lemuk, hanya jari jempol dan kelikinya saja yang masih baik-baik saja, sedangkan ketiga jari sisanya patah dan hancur setelah berdarah.
Tangannya sakit, tetapi hatinya lebih sakit. Tepat di depannya ada lonceng yang tak terhancurkan. Goresan saja tidak ada. Lalu, ムツ、次に姿を見せるときは容赦なく撃つぞ。どこへとも失せてのたれ死にするがいい。 kepala desa tak tinggal diam dan mengusir musuh dari sana. Lalu Sujinome pun akan dikurung di penjara demi mencegah dia bunuh diri dan bertemu lagi dengan musuh. Di sana Sujinome kehilangan dirinya. Ia disetubui oleh pria tak dikenal supaya segera hamil dan melahirkan anak. Begitu asal usul kutukan itu. Kutukan itu diwariskan selama 1000 tahun demi mencegah bencana hujan abu. Tetapi kutukan itu bukannya hilang, malah semakin kuat. Meski kutukan itu terbagi menjadi 4 garis keturunan, cepat atau lambat kutukan itu akan bocor dan membawa petaka kepada seluruh manusia di bumi. Tetapi di sisi lain, Mutsu yang tak bisa menang Sujumu terus memukul batu di air terjun. Rasa sakit hati, sedih, gila, lemas terus ia tuangkan pada pukulannya. Singkat saja, tangisan amarahnya didengar oleh dewa lain. Dewa itu berkata bahwa ia akan memberikannya kekuatan untuk menghancurkan kutukan itu. それを積み重ね子に引き継ぎ我に報じ続けよ。1000年を重ねしときそなたの1000年後の末裔はその拳にキス。Sekali lagi, semangat api membelanya kembali menyala. Meski membutuhkan 1000 tahun lamanya, ia akan berjuang demi Sujinome yang ia cintai di 1000 tahun yang akan datang. Kembali ke masa kini, Sujumu yang mendapat ingatan dari leluhurnya Mutsu akhirnya kembali lagi ke titik di mana semuanya belum terlambat. Begitu selesai membangunkan Tsubakiko dari mimpi buruknya, Sujumu langsung pergi dari kamar Tsubakiko mencegah pernyataan cinta Tsubakiko. Esoknya Sujumu kembali berlatih. Sudah 1000 tahun lamanya garis keturunan Sujinome menderita. Dan yang bisa menyadarkan mereka hanya Sujumu seorang. Warisan diturunkan dari generasi ke generasi. 覇者検証邪悪を打ち破りて正しきを示す。 Lalu dengan teguh Sujumu berkata, 僕は必ず割ってみせる。 bersambung.